Pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk saat ini adalah, apakah filsafat memiliki urgensitas di kehidupan manusia modern yang serba instan ini? Yang mana manusia di masa ini tak perlu memikirkan keruwetan filsafat yang justru membuat caruk-maruk di setiap pemikiran manusia. Mereka hanya butuh teknologi modern seperti smartphone, mobil, motor, dan kartu kredit agar hidup sejahtera. Dan perlahan pun gejolak pemikiran justru dipinggirkan hingga diabaikan. Salah satunya adalah filsafat yang menjadi induk bagi segala ilmu pengetahuan. Masa kini manusia merasa nyamang-nyamang saja saat tanpa filsafat. Bahkan ada sebagian golongan manusia mencaci dan membenci filsafat karena dianggap sebagai sumber keambiguan dan eksistensinya pun tersaingi oleh hal yang lebih instan, sebut saja teknologi. Akan tetapi pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia bermula dari cara berpikirnya dengan suatu pemikiran atau filsafat. Bahkan orang yang mengaku anti filsafat sama sekali pun butuh sandaran terhadap suatu filsafat atau nilai-nilai filosofis. Oleh karena itu, sebenarnya filsafat mempunyai kekuatan bagi setiap manusia, dimanapun dan sampai kapanpun itu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rasional dan intelektual. Makhluk rasional dan intelektual dalam artian puncak kebahagiaan manusia akan tercapai jika kepuasan fisik dan intelektualnya sudah digapai dan dinikmati. Kepuasan fisik bagi manusia saat ini sangat mudah diraih karena adanya teknologi yang memudahkan segalanya. Misalnya, jika kita dilanda lapar di tengah malam, cukup memesan makanan via smartphone. Maka tidak lama, makanan sudah siap disantap. Lain halnya dengan kepuasan intelektual yang mana tidak setiap manusia bisa meraihnya dengan mudah. Dan lain lagi, filsafat memiliki peran besar dalam hal kepuasan intelektual. Berbagai aspek kehidupan manusia, entah itu ekonomi, politik, sosial, apalagi keagamaan pun tak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan filosofis yang menjadi pondasinya. Termasuk di dalamnya makna sejati, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan sebagai tujuan semua solusi persoalan, serta banyak soal mendasar lainnya. Misalnya dalam aspek politik, pilihan antara pengembangan negara otoriter atau apa yang disebut dengan demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal terkait dengan suatu isu filosofis mendasar, yakni di mana sesungguhnya letak kewenangan atau authority dalam masyarakat, apakah pada sekelompok bangsawan, raja, intelektual, ulama, atau siapa saja yang punya kelebihan, atau pada rakyat yang banyak disebut dengan demokrasi. Persoalan mendasar inilah yang perlu dijawab di tengah porak-porandanya sistem politik Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar manusia modern. Dari hal tersebut, setidaknya ada 3 manfaat yang bisa diperoleh manusia modern atas urgensitas filsafat bagi kehidupannya. Pertama, filsafat bisa membekali kita untuk memajukan sikap kritis dalam melihat sistem-sistem yang ada sekarang ini. Kedua, filsafat bisa mendorong manusia modern agar benar-benar memahami kompleksitas persoalan dalam upaya-upaya membangun kehidupan yang lebih baik. Ketiga, hanya dengan penguasaan hal-hal filosofis yang mendasar seperti ini, manusia modern dari berbagai suku, etnis, agama, bahkan kelompok masyarakat manapun dapat berpartisipasi dalam upaya mencapai sistem terbaik bagi kehidupan semua orang. Karena pada dasarnya perbedaan muncul terutama dalam tataran isu filosofis yang mendasar, sementara variabelnya dikembangkan secara relatif. Pada akhirnya masih banyak persoalan nilai yang diselesaikan dengan memahami hal filosofisnya.
Dalam hal inilah manusia diharapkan dapat memperoleh pegangan hidup dan dapat direnungi yang mana pada saat yang sama pula dapat memuaskan tuntutan intelektualnya. Aristoteles pernah menyatakan bahwa hidup yang tidak direnungi adalah hidup yang tak layak dijalani. Itulah kata-kata seorang filosof tentang nilai seorang manusia.